Mana ininya mic? Mas Salman buka dulu. Buka dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bersama-sama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan kebaikan kepada kita, terutama di masyarakat dan iman, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pengajian rutin mingguan yang insyaallah untuk siang ini akan disampaikan oleh Syarif. Salam dan salam kalau kita sembahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman sudah hadir untuk masalah ini. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Pak Ustadz nanti bermanfaat untuk menambah wawasan keislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu tidak panjang kalam kepada Pak Ustadz Syarif, waktu dan tempat persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 14 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi foto kirim ke grup. Foto ini foto. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita telah dikumpulkan di tempat ini yang semata-mata niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita dari akil balik sampai dengan akhir hayat nanti, yang wajib maupun yang sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat tarim salam tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustadz Salman, Bapak Dikin, dan para hadirin semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan tauzim saya. Mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan, kehormatan, dan mahabbah yang lebih baik insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mas Las, ya. Baiklah para jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian kita Fathul Qorib, masih di dalam pembahasan rukun sholat. Rukun sholat ya, masuk ke dalam rukun sholat yang ke-11. Jadi yang pertama sampai ke-10 sudah, dari niat sampai dengan sujud ya sudah. Sekarang duduk di antara dua sujud ya. Rukun sholat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kirim Al-Fatihah buat Kiai Musonif atau pengarang kitab, mudah-mudahan menambah keberkahan buat kita semua. Usan liruhi Syekh Abu Suja wa Muhammad ibn Qasim al-Ghazi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita lanjut teksnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadi asyar, dan rukun sholat yang ke-11. Ada ya teksnya ya. Wal al-julusu baina sajdataini, yaitu duduk di antara dua sujud. Ikul li rokaatin, di setiap rokaat, di setiap satu rokaat. Sawaun, ialah itu, sawaun ialah sama saja. Sholat qaiman, sholat dalam keadaan berdiri, au qa'idan atau duduk, au muttaji'an atau berbaring. Ya. Jadi duduk di antara dua sujud harus ada di dalam sholat. Ini adalah rukun.
baik orang itu sholat berdiri, duduk maupun berbaring. Ya, hanya saja kalau berdiri artinya dia duduk. Tapi kalau dia sholat dalam keadaan duduk, ya posisinya duduk juga. Tapi kalau dia dalam keadaan berbaring, maka duduk di antara dua sujudnya dengan isyarat saja. Ya, seperti itu ya. Nah, wa qalluhu, dan adapun paling sedikitnya duduk di antara dua sujud, sukunun ialah diam. Artinya diam dari bergerak. Ba'dah rokati a'do'ihi, setelah gerakan anggota tubuhnya orang. Ya. Jadi diam dari bergerak setelah bergerak anggota tubuhnya orang itu. Seukurannya adalah ucapan tasbih subhanallah ya. Ini paling minimal duduk di antara dua sujud. Nah, jadi kalau dicontohkan ya, biar enak ya contoh. Kita pas sujud nih, sujud, duduk, subhanallah, langsung gini. Nah, itu paling minimal. Nah, ini dipakai tatkala orang sholat taraweh. Biasanya imam ya, kan dituntut cepat oleh jamaah. Jamaah biasanya senang tuh setelah sholat tarawih cepat, ya enggak? Ya kan? Masjid sono lama, masjid sono cepat. Yang lama ditinggal sama orang itu. Jadinya yang cepat, wajar karena orang ada aktivitas, tapi dengan syarat cepatnya itu tidak mengurangi keabsahan sholat. Artinya dengan adanya cepat dia, sholat tetap sah. Gitu, maksudnya gitu. Nah, ukuran subhanallah, berdiri lagi. Nah. Wa akmaluhu, dan adapun paling sempurnanya duduk di antara dua sujud, ziyadatu ialah tambahan, artinya ada tambahan. Ala dzalika, atas demikian itu, atas demikian yang sedikit itu maksudnya didoai dengan doa al-waridi yang datang dari Nabi fihi, di dalam duduk di antara dua sujud. Jadi paling sempurnanya adalah ya kita baca doa dari Nabi. Lebih firli walhamni wajibni rufani walazukni wahdini wa'afini wa'ani. Nah itu dia. Tapi ingat, duduk di antara dua sujud itu rukun pendek. Jangan sampai panjang banget. Itu. Dia rukun pendek, panjang banget batal salat kita. Rukun pendek ada i'tidal, duduk di antara dua sujud. Rukun pendek tuh. Nah, kemudian walau lam yajlis, seandainya ada orang tidak duduk baina sajdata ini di antara dua sujud, bal soro, bahkan atau tetapi soro jadi ia ilal julusi kepada duduk akroba ialah lebih dekat, lam yasiha maka tidak sah. Nah, ini permasalahan kalau andai kata ada orang sholat. Jadi gini, dia lagi udah sujud, dia posisinya lagi diri, kemudian kan sujud pasti ya, sebelum duduk dia sujud gini. Nah, tek itu menjelaskan ketika dia bangun begini doang, ya belum sampai duduk. Artinya kan begini lebih dekat ke duduk kan. Nah, ulang, sini sujud, terus begini, tuh langsung begini lagi, maka jelas tidak sah gitu. Jadi harus duduk, diam sejenak, seukuran subhanallah minimal, baru dia gerak lagi. Kadang-kadang dipakai oleh kita, paling minimalnya itu adalah saat sholat tarawih, itu dia. Apalagi jadi imam, pasti itu diperlukan. Kemudian wasani asyar, dan yang ke-12 sekarang, tumakninah tufi, tumakninah fihi ay fil julusi baina sajdataini. Artinya di dalam duduk di antara dua sujud itu harus ada tumakninah. Jadi ukuran tumakninah seukuran kita baca subhanallah paling minimal. Subhanallah, sujud, duduk, subhanallah, gitu lagi, itu udah paling minimal dan sah. Ya. Kemudian wasalis asyar, dan yang ke-13 al-julusul akhir, ialah duduk akhir ya. Alladzi yaqubu salamu, duduk yang mengiringi pada duduk ya. Assalamu apa salam. Jadi duduk akhir ini akan ada salam nantinya mengiringi ya. Kita bakal salam ya. Kemudian Arabi yang ke-14 ya, Arabi asyar yang ke-14 tasyahudu fi fil julusil akhir, yaitu tasyahud di dalam duduk akhir ya, tasyahud ya. Jadi ada rukun qauli itu yang harus nggak boleh salah sebenarnya.
Yang pertama rukun qauli apa? Takbiratul ihram, ya. Kedua al-Fatihah, ya kan? Kemudian salam, ya. Salam, ya. Nah, ini pokoknya jangan sampai apa namanya? Cacat sebenarnya, nggak boleh kayak gini. Takbiratul ihram kemarin kita sudah bahas pembahasan yang lalu. Baknya panjang aja ketika dia tahu tidak sah. Allahu Akbar, kan harusnya gitu. Tapi orang ini Allahu Akbar, ya. Kalau Allahu Akbar lapatnya betul, maka artinya Allah adalah Maha Besar. Tapi kalau ba-nya dipanjangin, Allah adalah gendang. Ya. Kan akan menghina, ya, akan apa namanya? Jauh. Nah, begitu juga Al-Fatihah. Ini rukun qauli yang memang harus jangan sampai salah. Ketika kita iya, karena pembahasan yang dulu, iya-nya pakai tasdid kan? Iya karena budua, iya karena stain. Kalau iya-nya pakai tasdid, artinya kepada mula aku menyembah, hanya kepada engkaulah aku menyembah, dan hanya kepada Allah engkaulah aku minta pertolongan. Tapi nggak pakai tasdid, maknanya jauh beda. Iya karena artinya sinar matahari, bukan Allah lagi. Ya, jauh ya, beda. Begitu juga salam jangan sampai salah juga. Artinya jangan sampai salah gimana? Salam itu kan ada alif lam. Ketika dia Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, alif lamnya dibuang sama dia. Salam kan beda ya. Assalamualaikum warahmatullah, kan ada alif lam. Tapi orang ini Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maka sholatnya batal. Assalam, alif lamnya dibawa. Alif lamnya dibawa. Nah, duduk tasawuf akhir. Yang ke-14 adalah tasyahud fil julusil akhir, di dalam julus yang terakhir. Wa aqallu tasyahudi, dan adapun paling sedikitnya tasyahud, at-tahiyatulillah, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini tasahud seminimal tasawuf ini. Kapan ini dipakai? Biasanya lagi-lagi pas sholat taraweh, apalagi jadi imam udah, atau jadi makmum. Imamnya cepat, kita ngimbangin, ya harus tahu ilmu ini. Gimana seminimal-minimalnya bacaan tasawuf itu, ya kan? Maka harus kita baca, harus kita ini. Jangan sampai minimal tapi nggak sah, kan sia-sia. Tapi minimal sah kan enak ya. Nah, paling minimal ya tasyahud at-tahiyatulillah, ya, enggak ada at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. At-tahiyatulillah. Terus salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala ibadillahis sholihin, ya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian wa akmalu tasyahudi, dan paling sempurnanya tasyahud, ya, tasawuf paling sempurna nih. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini dia. Wajib dibaca seperti itu. Nah, ya, paling sempurna itu ya. Kemudian wal khamis asyar, yang ke-15. Ini sampai salam ya, sampai terakhir. Yang ke-15 rukun salatnya adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ay fil julusil akhir ba'dal faraghi minat tasyahudi. Nah, rukun salat yang ke-15 adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam duduk yang terakhir setelah selesai tasyahud. Jadi kalau ada nanti ya ada pembahasan lagi. Wa aqallu sholati, dan adapun paling sedikitnya salawat ala Nabi SAW, atas Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi tatkala kita duduk tasawuf akhir, ya, jadi beda ya, hukum membaca salawat kepada keluarga Nabi, kepada Nabi, hukum membaca salawat kepada Nabi di dalam tasawuf awal, itu namanya apa? Sunnah ab'ad. Kalau dia nggak baca, dia sujud sahwi, tapi nggak batal salatnya. Nah, sujud sahwi. Tapi di dalam tasawuf akhir wajib dibaca karena
Wajib, ya karena wajib. Nah, seukuran salawat paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak langsung di wa ala Ibrahim dan sebagainya itu sunnah saja. Kalau waktu panjang silakan, tapi kalau pendek kayak sholat tarawih tadi, ya udah Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak gini aja udah cukup. At-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia. Biasanya yang digunakan tarawih. Tapi kalau kita waktunya luang, banyak, kita jadi imam dan makmumnya senang sholat lama-lama, ya pakai yang sempurna gitu. Kemudian, tadi paling sedikit salawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Wasy'ara kalamul musannif, dan memberitahukan, menginformasikan pembicaraan musannif, artinya pembicaraan pengarang kitab. Anna sholata 'alal ali la tajibu, bahwa sesungguhnya bersalawat kepada keluarga Nabi tidak wajib, ya, tidak wajib. Wa huwa kadzalik, dan itu adalah demikian. Bal hiya sunnatun, tapi dia adalah sunnah. Nah, ini. Jadi di dalam perkara salawat kepada keluarga Nabi di dalam tasawuf akhir adalah sunnah. Kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu udah cukup. Tapi sunnahnya ditambahin wa ala ali Muhammad. Apalagi tambahin ya terus ya. Itu dia. Jadi salawat kepada keluarga Nabi adalah di dalam tasawuf akhir adalah sunnah. Nah, tetapi ada yang mengatakan bersalawat kepada keluarga Nabi di dalam tasawuf akhir juga wajib. Nah, ini bedanya. Kenapa ada yang membatalkan ketika kita baca salawat kepada keluarga Nabi di dalam tasawuf awal itu bisa batal salatnya. Ini tasawuf awal. Tasawuf awal. Nah, membaca salawat Nabi sunnah. Nah, artinya gini, membaca salawat kepada keluarga Nabi adalah sunnah. Nah, perkara membaca salawat kepada keluarga Nabi di dalam tasawuf akhir ada yang mengatakan wajib. Kalau wajib itu ya, kalau udah hukum wajib maka tidak boleh dipindahkan kepada rukun yang lain. Misalkan ketika rukun membaca salawat kepada keluarga Nabi kita pindahkan ke sini, maka kalau artinya di sini ada yang mengatakan wajib, ketika pindah dari tempatnya, maka itu yang membuat menjadi batal. Menjadi batal salatnya. Jadi yang paling aman ketika salat cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan pakai wa ala ali Muhammad seperti itu. Sekarangnya di sini. Ini ada pembahasannya di dalam kitab Fathul Mu'in ya. Nah, Fathul Mu'in ya. Nah. Kemudian dikit lagi wasadis asyar, dan yang ke-16 taslimatul ula ialah salam yang pertama. Wajibu iqa'us salam, dan wajib apa menjatuhkan salam, ya terjadinya salam maksudnya halal qu'udi ketika duduk, ya ketika duduk. Nah, wa aqalluhu, dan paling sedikitnya salam assalamualaikum marratan wahidatan, sekali saja. Jadi paling sedikitnya salam, contoh saya lagi tasawuf akhir, ini paling sedikitnya salam ya. Udah nih wa ala ibadillah sholihin, terus innaka hamidum majid misalkan. Terus saya baca doa terus mau salam.
Paling sedikit nih ya, assalamualaikum. Assalamualaikum, segitu doang udah. Jadi minimalnya assalamualaikum, udah, sonanya enggak. Karena sona sunnah. Nah, tapi kalau gini, ada kejadian. Seandainya orang nih, assalamualaikum, ya, terus dia kentut, gitu ya. Terus diterusin lagi, assalamualaikum, maka haram buat dia dosa. Karena udah tahu, udah batal, kenapa diterusin? Ya, artinya dia memakai suatu ibadah yang memang tanpa sah ibadahnya. Nah, artinya dia udah batal. Kalau udah kentut nih, yang penting udah salam pertama, assalamualaikum. Nah, di dalam kitab para ulama yang lain seperti Fathul Mu'in disebutkan, jadi letak muka kita nengok itu pas kumnya. Assalamualaikum. Kita kalau salam sama orang, saya salam sama Doni, ya. Doni lagi main HP nih, salam. Doni di sono, assalamualaikum. Enak nggak? Masa saya orangnya di sono, saya ke sono? Maka yang enak assalamualaikum, maka kita ke sana. Begitu juga pas salam, assalamualaikum. Nah, kumnya ke sana, assalamualaikum. Nah, jangan assalamualaikum. Kumnya sono masih ke sini dia gitu. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi gitu. Jadi tatkala kumnya itu memang dia berbalik. Karena pas assalamualaikum ya kita ada seolah-olah ada lawan bicara. Nah, seminimalnya salam adalah assalamualaikum sekali, nggak usah ke kiri, itu paling minimal ya. Cuman kita mengikuti sunnah ya yang sempurna, maka nah sekarang wa akmaluhu, dan paling sempurnanya salam ya, assalamualaikum warahmatullah marataini yaminan wa shimalan ya. Ini paling sempurna. Assalamualaikum warahmatullah, langsung. Kalau bisa jangan berhentikan, biasanya gini ya. Assalamualaikum warahmatullah, berhenti dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Maka yang harus, bukan yang harus, artinya yang sunnah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nggak ada jeda, nggak ada parkir dulu gitu, langsung. Ya. Yaminan wa shimalan, kanan dan kiri, ya, seperti itu ya. Kemudian yang ke-17 as-sabi'a asyar, yang ke-17 niyatul khuruji minas shalah, yaitu niat keluar dari salat. Wa hadza wajhun marjuhun, dan ini adalah pendapat yang lemah. Jadi enggak perlu ya. Yang ke-16 ini rukunnya adalah niat keluar dari salat. Ya, tetapi ini adalah pendapat lemah. Jadi enggak usah dipakai. Wakila, dan dikatakan la yajibu, tidak wajib. Yajibu, tidak wajib. Niyatul khuruji yajibu, tidak wajib. Niyatul khuruji yajibu, tidak wajib. Niyatul khuruji asoh ya. Pendapat yang niat keluar itu ya sebagian saja, tapi ini adalah lemah ya, tidak perlu kita niat keluar untuk sholat ya. Sebagai tanda keluar ya udah salam itu sendiri, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah gitu. Kemudian nah yang terakhir as-samin asyar tartibul arkan, ialah tertib rukun hatta bayna tasyahudil akhiri wassolati ala nabi SAW, sampai ya hingga di antara tasyahud akhir dan bersalawat kepada Nabi SAW, itu harus tertib ya. Kalau seandainya ada orang tasyahud akhir, kalau ada orang duduk tasyahud akhir dan pada saatnya membaca tasyahud akhir kemudian dibalik sama dia, sengaja pun ataupun tidak ya, tentunya mungkin lupa ya, dia salawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad, tasawufnya belum, maka ya ganti tasawuf lagi, maka setelah tasawuf ya salawat. Artinya salawat pada saat itu tidak dipakai gitu, batal. Jadi tasawuf dulu baru salawat. Nah, maksudnya jangan
yang aneh-aneh gitu. Nah, kemudian wa qawlu ala ma dzakarnahu yustasna minhu wujubu muqaranatin niyati li takbiratul ihram wa muqaranatil julusil akhir. Nah, mengecualikan atau dikecualikan darinya dari apa yang disebutkan tadi oleh musannif bahwasanya wajib membarengkan niat kepada takbiratul ihram. Kemudian wajib membarengkan julus duduk akhir kepada tasahud dan bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada tempatnya. Wajib membarengkan niat tatkala takbiratul ihram. Ya, kita nih sholat niat Allahu Akbar. Nah, niatnya itu pas Allahu Akbar, gitu ya. Nah, jadi kita ikutin ikutin mazhab yang telah kita anut atau diajarkan oleh ulama kita. Boleh, yaitu mazhab yang lain tentunya mengatakan kayak gitu. Tapi kita imam mazhab Syafi'i ya, sholatnya dengan cara Imam Syafi'i, wudunya dengan cara Imam Syafi'i, maka Allahu Akbar. Nah, kemudian wajib juga membarengkan duduk terakhir ya, duduk terakhir dengan tasawuf dan bersalawat pada alaihi wasallam. Nah, dan nanti kita lanjut wasolatu sunanuha ya. Salat saja yang dapat disampaikan. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada pertanyaan barangkali. Assalamualaikum. Itu sebuah di dalam tahiyat itu kadang saya pernah baca juga kalau dari lutut itu punya makna untuk membinasakan setan. Apa itu masih berlaku lagi? Itu. Iya. Nah, dua itu, yang ketiga itu dalam salawat. Dan itu ada. Saya pernah dapat mungkin dari SD itu pernah dapat gini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Terus sama Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim. Iya. Nah, kenapa tiba-tiba ada nama Ibrahim ya? Lafaz Ibrahim ya. Dua itu, tiga itu. Terakhir sebelum sholat kan bisa ada doa tuh. Kita minta dari Dajjal. Buat saya sih wajib sebenarnya. Dan tetap harus dilepaskan oleh hati ya. Terakhir assalamualaikum itu lah. Nah itu apakah nggak ada dalil yang mensyaratkan kalau itu harus dibaca apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Karena itu yang iya. Waalaikumsalam. Saking banyaknya lupa ini. Jadi yang saya ingat dulu ada doa ya, doa Allahumma ini a'udzubika, doa dijauhkan dari dajjal itu, gangguan dajjal. Allahumma, saya lupa dah apa dulu kan.
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Itu adalah hukumnya sunnah muakkad. Artinya ketika pun imam nggak baca, kita dianjurin baca. Misalkan imam salam duluan nih karena cepat. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita di belakang belum sempat. Udahin dulu tasawuf kita, salawat kita. Kalau bisa udahin dulu doa itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri sampai selesai. Nah, walaupun imam nggak baca, tetap sunnah buat kita. Nah, perkara misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya ini ada di dalam kitab Bulughul Maram ya, lengkap kayak gitu ada gitu. Cuman memang di dalam kitab-kitab para ulama ya dijelaskan hanya ini. Maka kita ikut memang kitab-kitab yang udah diajarkan dan muktamad dan nggak ada teks lanjutannya. Assalamualaikum cukup. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, nggak pakai wabarakatuh. Kecuali memang sholat mayit ya, nggak apa-apa lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnahnya memang ditambahkan wabarakatuh. Tapi kalau nggak pun nggak pakai wabarakatuh ya nggak masalah. Namanya juga sunnah. Nah itu dia. Kemudian di dalam tadi apa namanya? Telunjuk. Nah ini perbedaan para ulama. Ketika Imam Syafi'i ya kita tentunya tasawuf itu caranya seperti itu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah ya. Ini maknanya ya kita ya mengesahkan Allah gitu. Artinya gerakannya kan ada hadis Nabi wa yuharikuha itu maknanya gerakan. Gerakan itu cukup gerakan begini doang, nggak usah dikutak-kutik gitu. Jadi dalam kitab mazhab Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah. Nah itu. Jadi gerakannya itu. Nah, dia tahan sampai salam. Tapi kalau di dalam mazhab Imam Hanafi gini. Ini asyhadu alla ilaha illallah langsung tutup lagi. Gitu. Tapi kalau di dalam Imam Malik ya dan imam yang lain ini kan ada 4. Dia gerakan dari awal, tapi ada diputar-putar juga. Nah itu. Jadi kalau kita udah anut yang biasa, ketika kita anggap gerakan ini aneh, ya udah nggak usah diikuti maksudnya. Yang normal aja. Bukan pendapat. Yang urup itu kebiasaan dilakukan oleh banyak orang. Sehingga kalau kita pun misalkan ngelakuin yang aneh-aneh, ntar pandangan orang itu kita aneh juga, belajar di mana gitu. Padahal memang ada pendapat para ulama seperti itu. Tapi kan mereka nggak ngelihat itu. Orang awam ya, orang kampung ya. Mana sih tuh agama ogah sholat sama dia gitu. Tak gitu. Jadi ngikutin urup. Contohnya ya ulama kita kayak apa namanya Syekh Sudais yang memang dia jadi imam di Masjid Al-Istiqlal ya. Enggak bismillahnya itu ya dipakai sama dia, walaupun di sananya dia nggak pakai bismillah kan gitu ya. Itu adalah orang bijak ya. Begitu juga Imam Syafi'i tatkala berkandang ke markasnya Imam Abu Hanifah, ya kan, dia tetap sholatnya nggak pakai kunut atau bismillahnya nggak dijaharkan. Artinya ngikutin. Jadi persatuan lebih dijaga, ya persatuan lebih dijaga ketimbang menjaga huru yang cabang-cabang itu, ya. Kita pun gitu. Seandainya kita udah paham nih, tuh sholat kita lihat, oh ternyata sono nggak pakai kunut ya, udah ikutin nggak pakai kunut, jangan kita paksa pakai kunut, karena masih wilayah sunnah, maka dianggap bijak kita, berilmu kita gitu. Kecuali kita maksain diri, jadi berantem tuh orang-orang di bawah, artinya bingung dia, nah, bingung gitu sih. Apalagi satu lagi tadi ya? Sayyidina. Oh Sayyidina, nah, lapat Sayyidina diungkapin nggak apa-apa, tapi lagi-lagi ketika dibuang lebih baik, karena lapat Sayyidina itu jangan dipakai dalam sholat. Walaupun dia pakai nggak apa-apa gitu. Nanti ada penjelasan di dalam kitab Fathul Mu'in ada. Dan boleh orang ketika lapat salawat itu menggunakan Sayyidina. Cuman keumuman para ulama ya nggak usah, cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi memang kita kan membahas satu kitab ya, belum yang lain-lain lagi. Maka ketika kita membaca yang lain-lain lagi nih luas penjabarannya. Nah seperti itu. Jadi cukup dijelaskan saja. Maka lapat Sayyidina umumnya adalah nggak usah dipakai kecuali memang di tempat yang di luar sholat. Nah silakan dipakai gitu.
Sih. Udah lah. Udah. Udah. Tangis tapi itu kalau nomornya. Baik, yang lain masih ada pertanyaan? Saya sudah paham. Baik, terima kasih untuk menutup kajian kita siang ini. Alhamdulillah kita bersama berdoa mudah-mudahan kajian kita atau diskusi kita siang ini dapatkan rahmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Untuk itu, mohon kesediaannya untuk Mas Pras untuk memimpin doanya. Tulis aku memohonkan kita dengan masyarakat itu tidak tahu tulisan tulis yang tidak harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu besok Bapak Prasnya. Yang menentukan apa kira-kira materi yang bisa saya Nerusin kemarin. Kemarin kan itu ada usulan ya Pak ya. Apa kemarin Pak? Lalu jaga ya. Oh iya. Nah, itu request dari Pak Ustadz peneliti jaga nanti. Kita mungkin mau berdaya itu ya. Oh iya benar boleh. Karena panjang atau urusan itu. Iya boleh. Ya. Duet berarti. Duet. Ya udah. Jika dua berarti. Jika dua berarti mana? Bismillah. Masih belum tahu ya. Belum. Makanya mau dikaji ntar nih, mau di. Pusing kalau dari solusi itu. Iya. Kita sudah makanya harus hadir. Iya. Ya hadir insya Allah. Ada kasih Prabu Siliwangi. Hah?